besar ini kan secara akademik kan menunjukkan semangat keilmuan ya. Jadi semangat keilmuan seorang akademisi universitas itu dibuktikan dengan itu tadi, capaian tingkat atau pangkat tertingginya itu. Makanya tadi dikatakan oleh Pak Rektor, dan itu sangat memotivasi bahwa ketika sudah menjadi guru besar jangan dianggap sebagai akhir segala aktivitas keilmuan. Ya memang prosesnya kan sangat dalam tanda kutip ya melelahkan ya. Karena persyaratannya harus sudah berkarya ini itu, pokoknya Tridharma harus sudah terpenuhi semua, pengajaran, pengabdian, dan juga karya-karya ilmiah yang dipublikasikan gitu. Sehingga kalau sudah memenuhi hukum ya yang ditentukan, di mana guru besar itu ya minimal hukumnya 850. Nanti diberi semacam ijazah lah, semacam pengukuhan di universitas. Nah, guru besar itu menurut harapan mereka ya justru menjadi starting point, titik awal untuk meningkatkan karya-karya akademik atau ilmiahnya, dan tidak hanya itu, harus lebih membawa manfaat, membawa kemaslahatan, mampu memecahkan problem-problem kemasyarakatan, problem apapun lah, sesuai dengan bidang keilmuan yang ditekuni oleh sang profesor. Itu menurut saya berat tapi ini mulia, berat tapi menyenangkan bagi saya. Prosesnya ya, bagaimana? Prosesnya gimana, Pak? Bisa diceritakan prosesnya bagaimana gitu? Proses dalam arti ya mungkin liku-likunya sebelum jadi guru besar gitu. gitu. Prosesnya ya motivasi, berangkat dari motivasi ya, dari segi jenjang kepangkatan, misalnya dari lektor ya, 3D, 3C, 3D, kemudian lektor kepala ya, lektor kepala, kemudian itu ada jenjangnya lagi, lektor kepala itu pangkatnya macam-macam juga, lektor kepala yang 4A, lektor kepala yang 4B, lektor kepala yang 4C. Jadi ada 3 tahap itu yang harus dilalui, di mana setiap tahapan itu ya membutuhkan capaian PUM ya, kumulasi angka dan nilai dari karya ilmiahnya terutama itu sekitar 100 PUM, 25 atau 100 itu saya lupa. Nah itu harus dilalui dengan membuktikan karya-karya ilmiahnya, hasil riset terutama dalam bentuk buku maupun jurnal, terutama yang jurnal ya, yang dipublikasikan, akan disitasi dan dibaca orang, dan idenya akan diharapkan membawa manfaat secara keilmuan, secara teori, lalu juga bisa dipakai lah sebagai dasar menentukan kebijakan atau menentukan pemecahan problem masyarakat. Ya, cari proses ya, dilalui dengan dengan semangat tentunya. Tanpa semangat nggak akan bisa, terus terang aja. Itu apalagi yang menjadi tradisi sebelumnya dari 4A itu bisa, 4A itu kan sekitar 480 ya atau 500 gitu ya hukumnya ya. Itu kalau mencapai guru besar kan harus mencapai 850 minimum. Berarti tinggal menambah berapa? Ya 350 lah. Itu kan berat. Maka sepertinya itu ini ada kebijakan dari kementerian, Mendikbud juga, Menteri Kebudayaan Binaan Aparatur Negara. Itu kalau bisa jenjang kepangkatan itu bertahap. Artinya bertahap itu
setiap dosen harus sabar. Sabar bukan dalam arti tenang, tapi terus setiap tahap itu dilalui 2 tahunan gitu loh. Jadi misalnya 3D, kemudian ke 4A, 4B, terusnya itu dilalui naik pangkatnya selama 2 tahunan gitu. Nah, selama 2 tahunan itu ya harus menghimpun sekian PUM ya, 100 PUM minimalnya. Nah itu harus ada itu harapannya. Dan ini yang guru besar ini terakhir ini, guru besar yang sekarang ini terakhir, dalam arti terakhir dibolehkannya dari 4A PUM-nya 500 gitu ya, atau 480 bisa mendapatkan pangkat akademik atau akademik guru besar. 850 PUM ini itu boleh yang kami ini, saya dengan 4 orang teman guru besar itu boleh melompat dari PUM cuma 480 berapa tadi 5 4A menjadi selevel 4D ya yang nilai PUM-nya nggak boleh, tapi setelah ini nggak boleh, harus berjenjang bertahap dulu. Artinya dari 4A harus naik ke 4B, nggak boleh guru besar, nunggu nanti 4B, 4C, ke 4D-nya. Ini ada yang memahami ini apa ya istilahnya itu? Wah enak yang dulu. Saya kira sama enaknya. Kenapa? Karena kalau mau menempuh guru besar itu dari 4A langsung ke guru besar, itu tadi butuh PUM yang sangat banyak. Dan itu ibarat orang naik tangga itu, berapa tangga yang dilalui, beratnya bukan main. Tetapi kalau berkala ya dari 4A ke 4B ke C, ini kesannya menjadi ringan. Dari sang calon guru besar pun akan terbimbing jadi ringan. Ini untuk proses guru besar saja. Jadi untuk saya dan teman-teman yang ini ya alhamdulillah lah, ini menikmati kebolehan yang dulu boleh. Setelah ini harus berjenjang. Yang terus saja justru enak itu, justru membimbing dan meringankan gitu. Jadi santai, bisa santai. Enggak apa ya, enggak dari 4A langsung berat nih. Itu untuk guru besar ini. Terima kasih Pak.